Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang Allah istimewakan. Di antaranya kita bisa mengetahui melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa bunyi hadisnya? U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam yu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan 5 perkara di bulan Ramadan ini, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Allahu Akbar. Berarti berapa banyak nabi, berapa banyak rasul yang memiliki umat. Masya Allah, mereka tidak diberikan 4-5 perkara ini kecuali hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya aroma mulut, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih afdol, lebih baik daripada aroma misik sekalipun. Allahu Akbar. Kita ketahui aroma misik itu wangi. Kalau kita hirup itu membuat kita senang, bahagia karena wangi. Allahu Akbar. Tapi ternyata walaupun misik itu wangi, bahkan harum yang paling Rasulullah sukai, ternyata bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih afdol, utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maknanya adalah bahwasanya lebih Allah ridhoi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah watastaghfiru lahumul malaikah. Para malaikat senantiasa mendoakan kita yang sedang berpuasa. Sampai kapan? Hatta yuftir. Berarti dari kita mulai terbit fajar, kemudian sampai terus waktu maghrib terbenamnya matahari, kita senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikatnya. Bagaimana kita tatkala mengetahui bahwasanya kita didoakan oleh sahabat kita, kawan kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Tentu kita akan merasa bahagia sekali. Apalagi didoakan para malaikat. Karena para malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Dan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa mereka atas izin Allah sangat mustajab sekali. Dan yang ketiga adalah wa yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannatahu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperindah, menghiasi surga-surga itu setiap harinya di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan Allah berfirman, yushiku ibadis saimuna ayyulku anhumul maunata wal adha wa yasiruna ilaika. Orang hamba-hambaku yang berpuasa, yang sedang berpuasa, hampir mereka mendapatkan usaha hasil jeripayahnya, dan ia akan sampai kepada muha surga. Allahu Akbar. Allah menghiasi surga itu. Karena apa? Karena demi dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berpuasa. Bahkan kita ketahui dalam riwayat lain dikatakan ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan di surga sana, yang mana itu khusus untuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berpuasa. Allahu Akbar. Imam Ghazali pun mengatakan bahwasanya puasa ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah watusaffidu fihi maradatasy syayatin. Syaitan-syaitan itu akan dibelenggu, wala yukhlisuna fihi ila makanu fi ghairihi. Dan syaitan-syaitan itu tidak akan dilepaskan belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai Ramadan saja. Karena selain Ramadan, 11 bulan selain Ramadan, Allah akan bebaskan kembali syaitan-syaitan itu. Maka seharusnya kita lebih bisa menahan diri, lebih bisa untuk mengatur diri kita. Oleh karena itu, nanti mereka syaitan dan bala tentaranya, terutama iblis, dia akan berkhutbah, akan mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwasanya dia hanya menggoda saja. Allah yang telah memberikan janji yang benar, dan syaitan pun memberikan janji. Syaitan memberikan janji, tapi syaitan yang menyalahinya. Mereka hanya berbohong, kadzab. Maka ia pun berkata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu bisa tergoda olehku padahal aku tidak terlihat? Astagfirullahaladzim. Maka jangan sampai kita tergoda oleh syaitan, karena bisikan mereka itu sangat halus.
wala tattabi'u khutuwati syaitan. Langkah-langkahnya itu yang membuat pasti terkadang seseorang terjatuh ke dalam jurang kenistaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari goda-godaan syaitan. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu dan hawa nafsu pun ditundukkan dengan apa? Dengan puasa. Maka seharusnya di bulan Ramadan kita lebih bisa memaksimalkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang kelima adalah wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Mereka yang berpuasa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala pada malam terakhir Ramadan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Apakah hari itu adalah Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, la, bukan. Bahkan Rasulullah menjawabnya melalui kias, perumpamaan. Apa itu? Walakinnal amila, sebagaimana pekerja, innama yuwaffa ajrohu idza qada amalahu. Seorang pekerja apabila ia telah bekerja keras, kemudian dia akan mendapatkan upahnya. Maka disitulah pun orang-orang yang beriman, mereka yang berpuasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia senantiasa menjaga batasan-batasannya, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan, yang menghilangkan, menghanguskan pahala puasa itu sendiri. Dia memperbanyak amalan-amalan ibadahnya. Dia mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan agung. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejutan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah menghargai usaha mereka. Dalam riwayat lain, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pernah berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa di antara doanya adalah syakiu abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celakalah seseorang yang mana ia bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan itu pun berakhir, ternyata ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita perhatikan penjelasan sebelumnya, seharusnya seseorang yang sampai di bulan Ramadan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Akan tetapi orang ini kenapa tidak diampuni? Mungkin dia menyepelekan Ramadan, mungkin mereka pun tidak terlalu memperhatikan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang itu. Dan kita yang mengetahui informasi terkait kemuliaan Ramadan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kawan kita, agar mereka pun merasakan kemuliaan Ramadan. Dan kita sama-sama insya Allah atas izin Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.